Apa aja 6 itu? Waktu yang panjang, adanya bersahabat dengan guru, harta, sungguh-sungguh, tamak, cerdas, ya kurang lebih kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa yang sudah menonton video Assalam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Albar Tobimeka dari Fakultas Kedokteran UNER 2021. Dan pada hari ini saya akan memoderatori acara podcast dengan tema Al-Quran Lifestyle in Z Generation. Dan bersama saya kali ini adalah pemateri, yaitu Mas Pandit. Mungkin Mas Pandit bisa memperkenalkan diri dulu, nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman PPAM, teman-teman Assalam, dan FK UNER maupun semuanya. Perkenalkan, aku Pandit Bagus. Sebelumnya terima kasih teman-teman karena telah diundang di sini, jadi bisa bersua. Karena dulu aku juga Assalam juga, Dek. Tepatnya Intel. Intel Assalam 2017. Oke, Mas. Mas udah join Intel sejak semester 1 apa dari tengah-tengah gitu, Mas? Iya, dulu aku Intel itu sejak semester 1, 2015. Cuman waktu itu dapat amanah kadepnya 2017. Nah, itu sejak itu buku-buku Asalam itu mulai dibuat ya tahun 2017. Yang ada kardiologinya, kardiovaskular, terus respirologi kedokteran, sampai gitu waktu itu kita buat grand design-nya, Dek. Jadi turun terus sampai muskuloskeletal, faal, seterusnya sampai ada 7 buku kan sekarang. Masih mau nambah 2 lagi proses. Semoga lancar semuanya. Oke, amin, amin. Gimana Mas kabarnya, Mas? Udah. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, ini lagi pulang jaga isip. Gimana? Oke. Albar kabarnya? Alhamdulillah baik juga sih, Mas. Kemarin habis ujian ini. Alhamdulillah. Masih bisa ikut ujian, absennya cukup berarti. Nggih, alhamdulillah, Mas. Mm-mm. Mesti absen terus ya. Mas biasanya kesibukannya apa ya, Mas? Misal waktu waktu luang gitu. Oh, iya, kalau sekarang ini kan posisiku kan sudah berkeluarga, sudah ada istri, yang utamanya ya istri, lalu kesibukan kedua intensif karena sekarang dalam program intensif. Intensif itu 1 tahun program wajib jika mau praktek dokter untuk lulusan dokter di Indonesia. Eh, Lalu kesibukan yang lain jika ada waktu luang. Sebenarnya nggak ada waktu luang, Dek. Waktu itu diluangkan kalau menurutku itu. Setengah waktu diluangkan, nggak ada waktu luang. Meluangkan waktu untuk proyek-proyek di luar ISIP, khususnya tentang menulis sekarang ini. Karena itu yang paling bisa dikerjakan di luar ISIP, menulis. Ada juga mungkin ngajar, FK juga, tapi yang utamanya tetap menulis saat ini. Jadi Mas Mas Pandit ini kayak suka banget sama nulis gitu ya, Mas? Jadi passion hobinya gitu ya. Iya, iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau dibilang pinter nulis itu aku rasanya kurang tepat, tapi kalau senang nulis, suka nulis itu mungkin lebih tepat kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak terinfeksi gitu, udah terlanjur cinta. Iya. Iya, iya. Nah, sebelumnya waktu kayak sebelum kepikiran ya Mas, waktu mau nulis itu apa kayak latar belakangnya Mas gitu? Kenapa kok pengen menulis? Kenapa kok nggak kenapa kok nggak kuliah kayak biasa gitu Mas? Kenapa kok kayak perlu menulis, perlu mengajar dan lain-lain gitu? Iya, oke. Jadi kenapa kok perlu menulis, perlu belajar lebih lanjut lagi dan lain-lain. Aku itu suka ngefans pada salah satu tokoh sejarah ulama. Beliau seorang ulama, beliau seorang penulis juga.
mungkin teman-teman sudah tahu namanya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka itu pernah berceramah, di mana di salah satu ceramahnya itu beliau bercerita tentang umur manusia yang sangat terbatas. Nah, tapi beberapa manusia itu punya umur yang lebih dari 60 tahun atau 100 tahun. Karena umur ketika kita hidup itu disebut sebagai umur biologis. Maka ketika kita meninggal dan kita bisa meninggalkan banyak sekali manfaat, mewarnai dunia bahkan ketika kita sudah meninggal, dan maka hakikatnya kita itu masih ada di dunia itu. Jadi umur kita itu akan melebihi umur biologis kita. Nah, karena umur kita mungkin rata-rata manusia anggap aja 63 tahun, maka dengan menulis kayak gitu, itu bisa jadi suatu amal jariah untuk kita juga, itu juga bisa jadi suatu kesenangan bagi kita, dan tentunya umur kita akan melebihi dari umur biologis kita. Seperti halnya penulis-penulis buku yang besar-besar itu, Ibnu Sina itu kan bukunya masih banyak digunakan juga. Maka itu salah satu alasan kenapa aku suka menulis. Berarti kayak habis nulis itu kita kayak menciptakan tulisan kita, terus kayak tulisannya itu dibaca banyak orang gitu ya Mas. Akhirnya kayak walaupun kita itu misal udah meninggal gitu, itu tulisan kita itu masih terus berjalan bahkan sampai ratusan tahun gitu. Benar sekali. Bahkan nggak hanya dibaca aja, orang baca kan dapat kontennya ya. Tapi misalkan De Albar nanti punya anak atau punya adik tingkat itu, terus ketika misalkan De Albar sudah tidak ada, misalkan ya, maka ketika lihat ini buku-bukunya Dr. Albar, ini buku-bukunya jurnal-jurnal Dr. Akbar, ceritanya Dr. Akbar, biografinya kayak gitu. Itu orang jadi terinspirasi, itu kan punya efek. Maka kita nggak perlu orang, kalian harus gini, berbuat kebaikan gini, nggak harus kayak gitu. Tapi, oh masnya itu suka menulis, kok semangat ya, kok bisa kayak gini ya Mas Albar, misalkan kayak gitu. Maka dia akan punya efek, terkena efek dari efek tulisannya, bukan kontennya ya, tapi efek psikologisnya dan lain-lain. Nah, itu kan punya pengaruh. Maka hakikatnya dari situ De Akbar itu sudah masih hidup walaupun tidak ada di situ. Jadi tulisan itu menembus ruang dan waktu. Oke, siap. Terus kayak dari kayak pembicaraannya Mas Pandit itu kayaknya tahu banget ya Mas, kayak menulis itu penting banget gitu ya. Nah, sebenarnya apa arti dari menulis menurut Mas Pandit? Ya. Menulis itu pada dasarnya itu tadi, yaitu bagaimana agar kita itu memberikan jejak khususnya jejak baik ketika kita itu sudah tidak ada. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan menulis itu bisa dapat cuan. Nah, itu kan bisa juga. Menulis bisa dapat popularitas, itu bisa juga. Menulis bisa meningkatkan jenjang karir, itu bisa juga. Tapi untuk aku saat ini ketiga hal tersebut tadi itu kayak efeknya itu kayak apa ya? Semacam konsekuensi logis. Jadi menurutku seorang yang menulis itu nggak harus diniatkan untuk itu ketiga hal tersebut akan datang dengan sendirinya nantinya. Maka saat ini menurutku menulis itu seperti yang aku sampaikan tadi, tepatnya yang sampaikan Buya Hamka, yaitu memperbanyak amal jariah kita dan memperpanjang umur biologis kita. Dan itu juga bisa jadi satu bentuk dakwah juga ketika kita menulis yang baik-baik. Kita nggak perlu ngomong berkali-kali, cukup dengan satu tulisan, dan itu akan bermanfaat terus-menerus, bahkan mungkin bisa ratusan tahun. Ini bagus ini untuk teman-teman PPAM atau Asalam ini bisa digalakkan tentang menulis kayak gini. Oke, siap. Mungkin sarannya bakal kami tampung, Kak. Mungkin selanjutnya mungkin kita bakal
mengikuti jalurnya Mas Pandit gitu nggak? Ikut menulis juga. Dulu aku waktu preklinik kok nggak pernah nulis apa-apa. Jadi kalau teman-teman sudah mulai belajar, bukan iya belajar, karena menulis kan belajar terus ya, makin lama makin bagus tulisan kita. Itu kalau sudah mulai dari preklinik itu suatu start yang luar biasa banget. Itu patut diapresiasi banget. Sekarang kan banyak adik-adik tingkat dari masih preklinik tapi sudah pintar-pintar nulis jurnal, pintar nulis buku dan lain-lain. Karena zamanku waktu itu belum marak, jadi aku belajar itu ibaratnya belajar tuwek lah, tanda kutip. Iya, siap. Berarti Mas Pandit ini udah nulis lama banget ya Mas, anggapannya kayak sampai dari dulu sampai sekarang itu nulis terus gitu Mas. Nah mungkin selama dulu itu apakah ada kayak apa ya tantangan, hambatan gitu Mas, suka dukanya selama menulis gitu? Iya, menulis itu yang paling ngomongin dukanya ya, dukanya dulu. Karena kalau ngomongin sukanya dulu, semua orang pasti nyari suka-sukanya. Eh, Dukanya menulis itu di awal. Jadi hal yang paling berat dari menulis itu ketika mulainya. Bahkan kita memulai kita belajar meta analisis. Kita ingin memulai membuat meta analisis dan menulisnya. Itu hal yang sangat berat banget di awal sendiri. Awal-awal sendiri hal yang sangat berat. Apalagi jika itu sendirian. Maka menulis itu beratnya itu hanya di awal aja. Itu kabar baiknya. Ketika kita sudah terjun, kita sudah mencoba mengatasi kurang apa sih dicari. Maka lama-lama kita nanti akan mulai terbiasa dengan menulis. Makanya ada istilah rules of 2 minutes. Jadi ketika kita melakukan hal selama 2 menit dan fokus, maka itu nggak akan kerasa kalau kita ternyata sudah melakukan 1 jam ketika kita melakukan 2 jam. Seperti push up, kita nggak usah kerjakan sehari push up 50 kali, nggak usah. Tapi push up aja selama 2 menit. Nah, maka sehari bisa sekali push up bisa lebih dari 5 kali, itu bisa sampai 20 kali, 30 kali. Termasuk membaca buku, dan termasuk juga dalam kasus ini menulis. Jadi itu dukanya. Memulai menulis itu bisa bikin stres malah. Kalau sukanya ini banyak, sukanya itu ketika tulisan kita itu dibaca orang, lalu ketika misalkan kita nyetak tulisan kita hadiahkan ke orang spesial itu misalkan orang tua kita, atau kita hadiahkan ke keluarga kita, ke guru-guru kita, ke orang yang telah membimbing kita, itu hal yang sangat menyenangkan. Menurutku itu hal yang sangat apa ya, kayak membuat banjir endorfin gitu di otak. Jadi kita bagikan tulisan-tulisan kita dan diskusi, ada masukan, itu satu hal yang luar biasa dari membuat tulisan. Jadi udah dapat insight baru ya Mas. Kayak mungkin buat yang pemirsa yang pengen nyoba nulis juga bisa tahu suka dukanya dari menulis ini dari Mas Pandit. Terus waktu sama itu deh, menulis. Jadi menulis itu bukan suatu tujuan ya. Menulis itu bukan suatu tujuan, bukan suatu kata benda, bukan suatu subjek atau objek. Menulis itu kata kerja. Jadi ketika kita melakukan satu kata kerja, maka tadi kita harus mengerjakannya. Nah, yang kedua, kata kerja itu kan harus mengerjakan. Berarti harus ada harus ada kita yang punya niat. Terus harus ada objeknya, harus ada objek yang tulis. Itu konten itu. Nah, aku izin sharing ya. Dulu aku kan cukup banyak ikut olimpiade waktu di SMA maupun di perkuliahan. Nah, itu dari situ kan dapat kenalan dengan senior, dapat bimbingan, kita juga belajar bidang khusus, utamanya waktu itu aku di kardiovaskular sama faal anatomi, itu aku bidang peminatanku waktu itu. Nah, dari situ kan tanda kutip kita belajar sedikit lebih banyak. Nah, otomatis kita bisa membagikan sedikit lebih banyak juga. Termasuk di organisasi atau ketika ikut relawan, misalkan RSTKA. Dari situ kita juga bisa menulis juga. Dari RSTKA itu
outputnya waktu ikut ekspedisi itu keluar 2 jurnal, sekarang masih proses, 2 buku sudah terbit dua-duanya. Jadi ketika kita sudah punya konten, ketika kita itu bisa menulis lebih mudah. Maka upayakan ketika kita mau menulis, kita itu nyari konten-konten dulu, atau sambil jalan nggak apa-apa. Yang jelas kualitas tulisan itu juga ditentukan bukan hanya dari pengalaman menulisnya, tapi juga seberapa kuat kita itu nyari konten tersebut. Gitu. Oke. Berarti kayak harus ada modal ilmunya dulu gitu ya, Mas? Buat, Iya. bahan yang ditulis gitu, nggih? Benar sekali. Terus tadi kayak katanya Mas Pandit kan kayak susah waktu mulainya ya, Mas. Kayak apa-apa kayaknya waktu belajar olahraga kayak menulis juga susah waktu di awalnya. Benar. Nah, itu gimana dulu Mas Pandit gimana mengatasi masalah itu, Mas? Gimana waktu awal-awalnya itu, Mas? Ya, aku kalau misalkan kesulitan belajar dalam suatu hal, sedangkan hal itu hal yang esensial. Menulis itu hal yang esensial menurutku. Apalagi ketika kita dalam ranah akademis. Teman-teman misalkan masih mahasiswa, atau pengen sekolah lagi, atau pengen berjenjang karir lagi, non lapangan maupun lapangan. Itu semuanya itu perlu menulis untuk meningkatkan jenjang karir nanti. Maka aku ingat nasihatnya Imam Syafi'i terhadap muridnya. Bukan, nasihat Imam siapa? Imam gurunya Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i. Bahwa teman-teman yang pondok pasti tahu ini. Ada 6 syarat untuk menuntut ilmu. Nah itu, ada 6 syarat. Di antaranya kan waktu yang lama, terus bersahabat dengan guru. Waktu lama itu berarti kita emang perlu belajar waktu lama. Kalau muda ya semua orang, mohon maaf, semua orang nanti bisa melakukannya, nggak ada bedanya nanti. Terus belajar dengan guru, harus ada gurunya. Jadi, dan ini penting. Banyak orang mau belajar satu hal, tapi ketika gurunya itu menyuruhnya satu hal yang kelihatannya itu aneh, itu nggak mau melakukannya. Misalkan gurunya minta dia, kamu ini tak kasih rekaman seminar, kamu buat transkrip dari seminar tersebut. Jadi yang pembicara omongkan itu ditulis ulang. Itu kalau orang nggak, seminarnya 4 jam, 9 jam gitu. Jadi kalau misalkan orangnya itu atau anaknya itu nggak nggak punya minat yang besar, dia nggak melakukannya. Padahal ketika dia melakukannya, dia itu punya pelajaran yang sangat berharga sekali. Atau tiba-tiba sama gurunya disuruh, ini ada jurnal banyak, review jurnal-jurnal ini, 2 jurnal tiap hari. Nah, kayak gitu. Terus ada juga dengan harta. Dengan harta itu beli buku yang relevan, ikut seminar, dan lain-lain. Dan seterusnya. Intinya adalah 6 nasihat dari gurunya Imam Syafi'i itu salah satu hal yang sangat memotivasi aku untuk belajar hal-hal yang baru tadi, termasuk salah satunya menulis. Dan yang kedua itu butuh teman juga. Jadi kalau kita punya teman itu, kita itu ada teman curhat, kita itu ada teman berjuang bersama, ada yang mengingatkan kita. Maka ketika teman-teman mulai satu hal, termasuk dakwah, termasuk kebaikan yang lain, itu perlu teman-teman juga agar teman-teman itu bisa berjalan lebih jauh. Kayak gitu. Oke, siap. Berarti tadi ada masalah itu ya, waktu yang panjang ya. Jadi kita itu kayak kudu punya minat dan kita harus konsisten ya, Mas, kalau misal mau melakukan sesuatu gitu. Iya, benar. Apa aja 6 itu? Waktu yang panjang, adanya bersahabat dengan guru, harta, sungguh-sungguh, tamak, cerdas, ya kurang lebih kayak gitu. Itu teman-teman kalau mau pelajari semua hal itu, 6 itu ketika dipraktekkan beneran, insya Allah akan benar-benar dapat hal yang luar biasa. Oke, siap, baik. Melihat dari waktunya, kali ini kita akan melakukan 2 part ya teman-teman. Jadi akan ada part 1 dan part 2. Jadi kalian yang ingin melihat part 2 mungkin nanti akan langsung pantau di YouTube Assalam TV.
Jangan lupa subscribe dan tonton juga di Spotify. Terima kasih kepada Mas Pandit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.